moments later. Saat ini aku sedang berada di lokasi kedua kita, yaitu Hani Buket Seserahan Darmasraya yang berlokasi di Kota Baru, Darmasraya, Sumatera Barat. Saat ini aku sedang berada di Minang Pasar Baru Ampalu yang berlokasi di Pasar Baru Ampalu, Darmasraya, Sumatera Barat. Hani Buket ini merupakan salah satu pelopor pertama bisnis buket yang ada di Darmasraya. Produk yang ditawarkan pun bervariatif, mulai dari buket, seserahan, karangan bunga, dan papan bunga. Minangmat merupakan salah satu pusat pembelanjaan terbesar yang ada di sini yang sudah berdiri dari tahun 2016, berarti sudah sekitar 10 tahun. Di Buket Seserahan Darmasraya ini sudah dipercaya warga Darmasraya untuk merayakan momen spesial mereka, mulai dari acara perpisahan, wedding, anniversary, dan lain-lain. Penasaran gak sih apa rahasia dibalik kesuksesan Hani Buket Darmasraya? Aku tanya-tanya langsung sama ownernya. Yuk ikutin aku wawancara langsung sama ownernya. Diceritakan gak Kak awal mula untuk terpikir membuka bisnis ini? Idenya datang dari mana? Awalnya itu usaha ini idenya datang dari mama. Karena mama melihat potensi Kak ada di sini, jadi mama menyarankan untuk buka usaha ini karena belum ada di Kota Baru Darmasraya ini, belum ada. Jadi mama menyarankan untuk buka usaha buket awalnya. Modalnya cuma 2 juta modal pertama. Awalnya ide usaha ini muncul karena melihat kebutuhan masyarakat yang selalu ada dan peluang usaha yang cukup bagus hingga usaha ini bisa bertahan lama. Idenya muncul dari kebutuhan masyarakat akan aluminium dan kaca begitu tinggi, maka tercetuslah ide untuk bikin usaha ini. Selama membuka bisnis ini, apa keuntungan paling besar yang dirasakan dan resiko apa yang paling sering muncul? Keuntungan yang dirasakan bisa menopang ekonomi keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga seperti sekolah anak-anak dan yang lain-lainnya. Untuk risikonya ya terkadang penjualannya begitu sedikit, jadi tidak memadai untuk modal berikutnya, maka terkendala di modal. Untuk keuntungannya sendiri yaitu pelanggan yang terus-menerus datang karena kebutuhan pokok, dan untuk risikonya stok menumpuk, barang rusak, hingga harga dari supplier yang tidak stabil. Alhamdulillah keuntungannya omsetnya lebih besar daripada pekerjaan kakak yang sebelumnya, bisa dekat dengan anak. Terus yang ketiga waktunya lebih fleksibel. Kalau boleh tahu, kendala atau hambatan apa sih Kak yang paling besar yang pernah dihadapi dan bagaimana cara untuk melewatinya? Untuk kendala terbesar yaitu pada saat awal mula buka usaha karena pelanggan yang belum banyak dan kita membutuhkan modal yang cukup besar, hingga kami mengatasinya dengan tetap sabar, mengatur keuangan, dan memberi pelayanan yang cukup baik. Ya, yang lebih besar kurangnya daya beli masyarakat akan mempengaruhi penghasilan kita untuk kelangsungan usaha. Kendalanya itu kalau orderan kakak membludak, itu waktu istirahat aja yang berkurang gitu. Kalau untuk mengatasinya kakak paling nambah tim lagi ya, nambah karyawan lagi. Bagaimana cara Kakak mengelola bisnis ini sehari-hari Kak? Kalau untuk manajemen bisnisnya saya kelola sendiri. Kami mengelola usaha dengan mengecek stok setiap harinya, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menjaga toko tetap rapi dan nyaman. Barang-barangnya untuk awal-awalnya mengurangi meminimalkan pinjaman. Kalau bisa kita harus dengan dana padanya tanpa memakai pinjaman bank. Kalau boleh tahu, untuk rata-rata omsetnya per bulan berapa digit tuh Kak? Ya,
tergantung hoki lah. Sekarang bisa mencapai 2 digit. Untuk omset itu di kisaran 2 digit per bulannya. Kalau omsetnya alhamdulillah udah sampai 2 digit. Sekarang ini kan kita tahu ada banyak usaha yang sama yang bermunculan. Bagaimana sih cara kakak supaya tetap menjadi nomor 1 di hati pelanggan? Kami menghadapi persaingan dengan tetap menjaga kualitas, harga, dan pelayanan supaya pelanggan tetap memilih untuk belanja di toko kami. Ya, dengan pertanian kualitas barang, model-model juga tidak kalah dengan yang lainnya. Kita melakukan terobosan-terobosan terbaru. Kakak selalu memberikan inovasi yang terbaru dan selalu mengikuti tren pasar. Jadi usahanya selalu berkembang gitu. Nah, untuk media promosi atau pemasarannya, kakak menggunakan media apa saja dan media apa yang paling sering kakak gunakan? Nah, kalau untuk media yang sering kakak gunakan Facebook, Instagram, sama WhatsApp. Kalau yang paling sering kakak gunakan Instagram. Seperti TikTok, Facebook, status WA, dan mulut ke mulut pelanggan. Kalau yang paling banyak Pak itu di mana? Status WA. Status WA. Untuk promosi kami diuntungkan dari letak Minangmar yang strategis. Menurut Bapak, apa sifat atau karakter yang harus dimiliki calon pengusaha agar bisnisnya itu bisa bertahan lama seperti bisnis Bapak? Yang pertama, percaya diri, disiplin, dan amanah. Itu sabar, disiplin, jujur, dan yang pastinya tidak pantang menyerah. Yang pertama pantang menyerah, mentalnya harus kuat. Yang ketiga bekerja keras. Pernah atau tidak kakak merasa jenuh dan apa yang bikin kakak semangat untuk lanjutin bisnis ini? Pernah merasa jenuh, tapi saya ingat tujuan awal, ingin usaha ini terus berkembang. Ya, karena nggak ada sumber lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka kita harus bertahan walaupun agak tertatih-tatih, tapi berusaha untuk tetap berdiri, kokoh. Insya Allah belum pernah, karena kakak punya target atau impian yang ingin dicapai. Oke, pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk aku dan teman-teman manajemen lainnya mungkin yang baru akan memulai bisnis tapi masih ragu nih Pak untuk memulai? Ya, konsepnya sebetulnya untuk bisnis dimulai dulu baru dipikirkan kelanjutannya. Kalau kita berani memulai, berarti itu adalah awal sukses yang sebenarnya. Nah, saran dari kakak, berani untuk memulai, jangan takut untuk gagal, karena setiap usaha itu pasti ada resikonya. Saran saya, mulailah dari hal-hal kecil dan berani untuk keluar dari zona nyaman. Selalu optimis. Jangan menyerah dengan keadaan. Semangat! Behind the Scene.